Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi kemarin saya sudah upload video tentang Verbal PD terbaru ya, yang siswa belum masuk Verbal PD dan residu rombel di Verbal PD. Nah, kali ini ada yang nanya borongan ini, teman-teman. Ini kalau tandanya gini gimana Min untuk peserta didik baru gitu. Jadi di Verbal PD-nya ada yang silang merah di rombel, ada yang silang merah di NISN, ada yang di NIK, kemudian ada yang namanya, ada yang tempat lahirnya, ada yang tanggal lahir, ada yang nama ibu kandung, ada yang jenis kelamin dan desa atau kelurahan juga ada yang silang merah, teman-teman. Nah, semua ini adalah data di Verbal PD. Nah, buat teman-teman yang mau melihat data ini itu, teman-teman silakan ke sini. Saya buka tab baru ya. Di sini kita oh ya, saya habis sinkron ini. Kita ke beranda Dapodik. Nah, untuk login ke Verbal PD ada di beranda nih ya, Verbal PD. Nah, kita buka. Bentar, saya bagi dua aja layarnya, biar saya jelaskan. Mana? Nah, jadi kita login ke Verbal PD dulu, kemudian masukkan OTP Verbal seperti biasa, kita verifikasi. Nah, kita close. Oke, untuk melihat ini ya, data Verbal PD ini yang residu yang silang merah dan lain sebagainya, seperti saya ini kalau saya ada 3 ya kebetulan ya. Itu teman-teman ke menu ini, residu. Residu itu artinya adalah ini dulu ya, residu siswa baru atau bukan. Dengarkan penjelasannya karena saya lagi tidak mau mengetik ya, karena banyak ini yang ditanyakan ya. Jadi mari kita bahas satu per satu. Di sini di menu residu kalian bisa lihat diklik. Nah, inilah nanti daftar-daftar yang residu seperti yang tampil di sini. Ini karena siswanya yang residu banyak, maka tampilan di sini juga banyak. Kalau saya cuma 3, jadi ya cuma ada 3 yang datanya masih belum sesuai. Residu adalah data belum sesuai, teman-teman. Oke, mari kita bahas yang pertama, residu rombel atau sekolah. Jika ya, kita tulisnya judul-judulnya biar nanti sub yang dijelaskan tahu. Residu rombel. Ya, kita bahas dulu residu rombel. Jika teman-teman ada yang siswanya residu rombel di sini, kita klik aja di sini ya. Gambar yang ini nih. Gambar orangnya di sini diklik ya, kita tunggu. Kemudian masuk ke menu quality control ya. Caranya kita perkecil dulu. Nah, di sini ini cari yang namanya quality control, teman-teman. Klik quality control. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti, saya scroll dulu, saya naikkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat status siswanya, yang mana kalau residu rombel di sini ya, terdaftar lebih dari satu sekolah, kalau residu rombel ini kayak gini kosong, berarti biarkan saja, rombelnya belum terbaca, ya, seperti itu ya. Kalau residu rombel kosong berarti rombelnya belum terbaca. Tapi kalau residu rombel dengan sekolah lain seperti ini, seperti yang tadi pernah saya dapatkan kirimannya. Nah, ini ya, lebih dari satu sekolah atau satu rombel, itu silakan minta operator sekolah di bawahnya untuk mengeluarkan dari Dapodik, ya. Kalau siswanya sudah dikeluarkan dari Dapodik sekolah asal ini, maka ditunggu saja. Biarkan saja nanti setelah terbaca verbal PD, maka di sini akan hilang. Ya, butuh waktu ya teman-teman, tidak langsung. Yang penting sekolah ini sudah mengeluarkan siswanya dari Dapodik mereka. Seperti itu teman-teman. Ya, itu residu rombel. Yang kedua residu NISN ya. Yang kedua residu NISN. Residu NISN itu ada NISN ganda.
ya. Misalnya di sini NISN ganda dengan siswa aktif ya. Kalau sama-sama aktif, silakan minta sekolah untuk mengeluarkannya ya, sekolah asal ya atau sekolah lain yang ganda. Silakan minta sekolahnya untuk mengeluarkan. Kalau yang satunya tidak aktif, ya di sini nih ganda dengan si A, si B gitu ya, tapi satunya tidak aktif gitu ya, dibiarkan saja nggak masalah, ya. Dibiarkan saja nggak masalah, atau minta merger ke dinas juga tidak masalah, ya teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi untuk NISN ganda, jika gandanya dengan siswa sama-sama aktif, minta siswanya untuk dikeluarkan dari sekolah yang bukan haknya. Kalau yang satunya tidak aktif, ya gandanya dengan yang tidak aktif satunya, boleh dibiarkan saja. Itu tidak masalah. Atau kalau mau cepat, minta merger NISN ke dinas. Ya, itu untuk NISN. Kemudian kalau NIK juga sama. NISN dan NIK juga sama. Jika gandanya dengan sekolah lain yang sama anaknya, minta keluarkan. Jika gandanya dengan anak yang sama tapi statusnya sudah tidak aktif, minta merger ke dinas. Itu, merger NIK juga bisa di dinas. Kalau tahun-tahun kemarin seperti itu, teman-teman, ya. Jadi, seperti itu. Kemudian kalau misalnya NIK gandanya dengan orang lain, ya, dengan orang lain misalnya si A dan si B, dua orang yang berbeda tetapi memakai NIK yang sama, salah satu siswa pasti NIK-nya salah. Jadi harus diperbaiki, ya. Jadi itu tadi residu yang ketiga, residu NIK sudah, ya. Kemudian residu berikutnya yaitu residu nama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau residu nama berarti namanya belum 100% sama ya. Jadi dicek di kartu keluarganya, dicek di aktenya ya. Kalau misalnya kakaknya salah, silakan diperbaiki ya di Dinduk Capil. Misalnya di Dapodik yang benar, di kakaknya yang salah, maka kartu keluarganya diperbaiki ya ke Dinduk Capil sama orang tua siswa. Tapi kalau di kakaknya benar dan di Dapodik yang salah, maka silakan perbaiki di sini. Perubahan data tidak signifikan atau pengajuan perubahan signifikan. Dua menu ini bisa digunakan untuk mengedit identitas ya. Dua menu ini bisa digunakan untuk mengedit identitas ya, seperti itu. Jadi kita residu identitas itu ada nama, ETL, dan lain-lain. Kita bahas sekaligus aja karena prosesnya sama ya. Intinya adalah kalau di sini belum 100%, berarti data siswanya belum sesuai dengan data di Dinduk Capil. Entah dapodiknya yang salah atau di kartu keluarganya yang salah, sehingga harus diperbaiki antara kedua hal tersebut yang mana yang salah. Kalau dapodik yang salah, perbaiki di Verbal PD. Tadi ada menu perbaikan identitas, ya. Kalau di kakak yang salah, perbaiki di Dinduk Capil, ya. Kemudian untuk identitas tempat lahir, tanggal lahir, nama induk, jenis kelamin, semuanya prosedurnya sama. Hanya di desa atau kelurahan saja, ya. Jadi, kalau yang ini selain desa dan kelurahan itu proses perbaikannya adalah sama, teman-teman. Tergantung siapa yang salah. Apakah kartu keluarganya yang salah atau data di Dapodik yang salah. Jadi kalau kakak yang salah, benerin di Dinduk Capil. Kalau Dapodik yang salah, benerin di Perval PD. Kalau di sini masih proses pemadanan ya, kalau di sini masih proses pemadanan, berarti ditunggu saja ya, ditunggu proses pemadanan dengan Dinduk Capil ya. Jadi nanti biasanya ada keterangan masih proses pemadanan, ya sudah ditunggu saja, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah desa atau kelurahan. Jika di sini terjadi
invalid atau residu desa atau kelurahan, perbaikinya di Dapodik, teman-teman, ya di sini. Ya, jadi kita perbaikannya di Dapodik ya, kalau misalnya, yang residu adalah identitas di desanya. Sebentar, saya login dulu. Jadi perbaikannya seperti ini ya, kita pilih, kita login dulu ya ke Dapodik ya. Nah, kita ke peserta didik, pilih peserta didik. Nah, ini pilih namanya yang mau dibenerin, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini itu teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, ini desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan itu tidak diketik manual, tapi dia ada muncul opsi. Contoh, desanya Samudra. Nanti akan ada tawaran. Nah, mana? Samudra Kulon, Samudra Jaya, Samudra apa? Nah, kita pilih. Set. Baru kita simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, silakan diperbaiki tergantung apa yang residu dan prosesnya berbeda-beda gitu teman-teman ya. Jadi itu penjelasan dari berbagai macam residu yang terjadi secara umum di Verbal PD. Untuk lebih detailnya, nanti Ngapakpedia akan bahas satu persatu tentang residu di Verbal PD. Ya, mulai dari NSN, NIK, dan lain sebagainya, prosedurnya harus seperti apa, nanti kita jelaskan per tahap. Ini saya jelaskan secara umum saja. Oke? Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.